Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika ya abati ya sayyidi ya Rasulullah, khutbatika allati adrikna ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi ada pertanyaan tentang kalau Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat atau meliputi segala sesuatu, berarti apakah Allah Subhanahu wa taala ada di WC? Nah, ini pertanyaan dari ikhwan kita, saudara kita. Apa-apa dihargai. Artinya kita sebagai sama-sama berjalan semuanya. Ketika ada seperti itu, kita jawab, ya. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, ketika kita masuk di dalam kamar mandi atau di WC, apakah Allah Subhanahu wa taala ada di WC? Nah, jawabannya sebelum kita ke sana seperti ini. Jadi, ketika seseorang itu meleburkan dirinya, kemudian menyerahkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haknya Rasulullah apa? Hanya Rasulullah yang sampai kepada Allah. Hanya Rasulullah yang mampu berbicara tentang Allah. Hanya Rasulullah yang mengenal Allah. Karena Rasulullah itu adalah utusan Allah. Nah, baik secara hakikat, secara syariat. Hakikat Rasulullah itu adalah utusan Allah. Hakikat Rasulullah, sebenar-benarnya Rasulullah itu adalah sifatullah. Sebenar-benar sifatullah adalah zatullah. Sebenar-benar zatullah Allah Ta'ala. Bukan kita mengatakan bahwa Rasulullah itu Allah, bukan kita mengatakan zat itu Allah, tapi tiada lainnya, karena semua bersumber ke situ, ke Allah Subhanahu wa taala, yang bukan sesuatu. Nah, setelah itu kita pahamlah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan beserta segala sesuatu. Ada orang, analoginya, yang memegang atau mengenal gajah hanya mengenal kakinya saja. Ini umpamakan, ya. Ada orang buta, semua berkumpul orang buta, memegang kaki gajah, dan dia merasakan kaki gajah, ya, merasakan. Nah, namun mengatakan bahwa ketika dia merasakan itu, kaki gajah itu, dia mengatakan ini gajah. Salah apa tidak? Tidak salah. Ada yang mengatakan telinga, memegang telinganya merasakan, oh ini telinga gajah. Salah apa tidak? Tidak salah. Ada yang naik di atas gajah memegang telinga, kepalanya gajah. Salah apa tidak? Tidak salah. Ada yang memegang belalai gajah. Salah apa tidak? Tidak salah. Tapi kalau secara bahasa, secara ilmu kalam, ketika ditunjuk seperti itu, ditunjuk belalai gajah, dikatakan itu gajah, ilmu kalam itu salah. Ketika dikatakan ini rahmat, salah. Ini tangan, ini telinganya rahmat. Nah, paham sampai di sini? Nah, pengenalan seseorang bertingkat-tingkat dan berbeda-beda akan paham yang didapatkan masing-masing. Tarekat seseorang berbeda-beda pahamnya masing-masing. Pendapat seseorang berbeda-beda pendapatnya masing-masing. Tergantung, ya. Kita mau jadi yang selalu menyalahkan ketika orang mengatakan ini gajah, dia merasakan telinga gajah, kita bilang salah. Dia memegang gajah, dia belalai gajah, kita bilang salah. Dia memegang kaki gajah, kita bilang salah. Ataukah kita mau seperti ketika dia mengatakan ini gajah, pas memegang telinganya,
Ya, betul itu gajah. Dia pas memegang belalainya, dia bilang ini gajah, kita bilang ya itu gajah. Mau jadi orang pertama A yang selalu menyalahkan ataupun orang kedua, tinggal pilih saja sesuai sunnatullah. Secara syariatnya kita yang memilih, namun semuanya sunnatullah memang sudah begitu itu. Nah, kapan dikatakan orang itu mengenal betul-betul gajah, menyaksikan dengan seluruhnya, meliputi zohir batinnya gajah, tidak hanya satu persatu dipretel, tidak hanya dia kenal belalainya gajah, tidak hanya kenal kakinya gajah satu-satu. Jadi tidak hanya mengenal af'al Allah, tidak hanya asma Allah, tidak hanya sifat Allah, tidak hanya zat Allah, nah, tapi keseluruhan dari af'al, asma, sifat, zat, kunhizat. Artinya meliputi segala sesuatu. Itulah yang dikatakan menyaksikan gajah. Jadi ketika orang ma'rifatnya sempurna seperti menyaksikan gajah, sebenarnya dia menyaksikan gajah secara meliputi segala sesuatu, orang ini orang arif. Kalau betul-betul mendalami ini secara syariat ya. Namun yang mengenal Allah hanyalah Rasulullah, hanyalah dirinya sendiri, hanyalah tajallinya sendiri, hanyalah rasa Rasulullah itu sendiri, hanya rahasianya sendiri, hanya nurnya sendiri. Itu yang mengenal Allah. Yang benar-benar mengenal Allah hanyalah dirinya sendiri, tajallinya. Jadi ketika orang-orang mengetahui, diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, kalau ada orang mengatakan, ini ciri orang-orang yang telah mengenal dengan sempurna meliputi segala sesuatu. Cirinya begini. Ketika ada orang yang datang kepada dia mengatakan bahwa Allah itu ada di atas arsy, dia benarkan. Dia benarkan secara syuhud, bukan secara kalam. Secara kalam salah. Ilmu kalam tadi salah. Tapi secara syuhud betul. Bukan berarti Allah ada di atas arsy. Tapi Allah itu ada juga di arsy. Bukan berarti Allah di atas arsy. Bukan tempatnya di sana. Ketika ada orang mengatakan Allah itu dekat di depan mata saya, orang arif tadi membenarkan. Tapi kalau orang yang ahli kalam saja, tidak ahli syuhud, dia menyalahkan. Depan matamu yang mana? Ini masih salah. Itu yang mana? Angin. Anginkah? Salah. Udarakah? Salah. Ruhkah? Salah. Kosongkah? Salah. Maha ruangkah? Salah. Salah semua di matanya. Oh, karena maha ruang ini adalah makhluk, masih kosong. Jadi salah semua di matanya. Kemudian ketika ada yang mengatakan Allah di dalam dirinya, dia membenarkan juga. Kenapa? Karena Allah itu memang bukan di dalam, bukan di luar, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di depan, bukan di belakang, tapi dia ada di dalam, ada di luar, ada di atas, ada di bawah, ada di kanan, ada di kiri, ada depan, ada belakang. Bukan berarti Allah itu bertempat di atas, di bawah, kanan, kiri. Bukan berarti kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di dalam, ada di atas aras, apalagi. Ya di atas benar. Di sini benar. Di sini ditunjuk ke sini, yang mana ini? Kalau ini salah. Tembusnya benar. Ke kanan benar, kiri benar. Nah, benar semua. Bukan berarti ke bentuk-bentuk, bukan itu. Bukan ini yang dimaksud. Bukan kita mengatakan Allah meliputi segala sesuatu itu alam semesta Allah, bukan. Bukan itu. Jadi semua benar. Di dalam aqua ini ada kosong semata-mata. Di luar juga ini ada kosong. Kalau saya sebelum ada botol aqua ini dengan air, sebelum ada maha ruang. Maha ruang itu kan masih energi, Mas.
masih atom-atom, subatom, proton, neutron, quark, apakah bahasanya quark apa? Jangan lihat itu, hilangkan semua sesuatu itu. Allah itu bukan sesuatu. Hilangkan sesuatu yang mengatakan atom kah, subatom kah, energi kah, hilangkan dulu semua itu. Itulah Allah. Karena Allah itu bukan berupa ruh, bukan berupa energi, bukan sesuatu, bukan juga ruang, bukan juga waktu. Itu semua makhluk. Waktu kan berubah-berubah. Ruang kan bisa juga dulunya tidak ada ruang. Kenapa ada ruang? Kenapa ada ruang? Karena Allah meliputi maha ruang. Allah meliputi ruangan itu sehingga ada ruang. Bukan Allah itu ruang. Ini perumpamaan. Bukan Allah itu kosong. Kosong yang af'al maksudnya alam semesta, bukan. Nah, jadi ini ketika tadi bertanya bahwa ketika Allah meliputi segala sesuatu, apakah Allah ada juga di dalam WC? Ya jelas ada. Ya jelas ada. Sedetik kita berpisah dengan Allah, kayak mana itu? Berarti Allah ada di dalam WC, Mas? Ya jelas lah, meliputi WC. Bukan berarti Allah hanya ada di dalam WC. Allah ada di masjid, Mas? Ya jelas ada. Jelas ada. Bukan berarti Allah hanya ada di masjid. Allah ada di Ka'bah, Mas? Ya jelas ada. Di sini juga Allah ada di sini, Mas? Ya jelas ada lah. Di mana Allah tidak ada? Di dalam adakah, Mas? Bukan berarti hanya di dalam ada. Di luar adakah, Mas? Di luar juga ada. Di dalam ada. Tapi memang ketika ditunjuk kena kita syariat. Ditunjuk ini di depan. Maha suci Allah dari arah depan. Memang betul salah. Tapi kalau dalam pandangan syuhud, yang di depan mata, yang di depan, yang di belakang, yang di atas, di bawah, kanan, kiri, yang di dalam ini, ada. Nah, yang di dalam, kalau saya gini-ginikan, hancurkah? Tidak. Tidak. Oh, berarti kalau Allah ada di dalam WC berarti tidak suci, Mas. Sedangkan cahaya lampu saja yang menyinari WC tidak terkotor sama tai. Sedangkan matahari saja tidak pernah kotor dengan debu. Sedangkan matahari itu ketika menyinari kamu yang sedang berak di WC atau saya yang sedang BAB di WC, apakah matahari kotor? Itu matahari loh. Apakah matahari kotor? Allah itu tetap suci meskipun meliputi yang muhaddas. Tidak ada istilah bahwa Allah itu kena kotoran, bisa dihancurkan, bisa dipotong-potong. La ilaha illallah. Tidak. Coba ambil lampu senter atau kasih nyala lampu WC. Biar kita penuhkan, ini umpama ya, biar kita penuhkan tai kita memenuhi ruangan WC, cahaya lampu tetap tidak kotor. Astagfirullah. Sudah mulai terbuka futuhat asroriyahnya. Jadi begitu. Jangan mengatakan bahwa ketika berarti Allah yang kosong itu ketika ini bisa dihancurkan dong. Tidak bisa dihancurkan. Mana bisa dihancurkan? Ini kalau dihancurkan, dibakar botolnya, ini botolnya yang hancur. Kosongnya tidak, tetap bako, tidak berubah-berubah, tidak berwarna, bukan cahaya putih, bukan bening, bukan hitam. Hitam, putih, bening, merah, kuning, hijau, semua itu makhluk. Semua itu berubah-ubah. Perasaan kita berubah-ubah. Pikiran kita lebih-lebih berubah-berubah. Allah itu hati kita berubah-berubah. Allah itu napas itu berubah-berubah. Napas bukan Allah. Ruh juga bukan Allah. Kalau mau yang sebenarnya Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang mengenal dengan dirinya sendiri. Cuma yang mampu menyaksikan Allah
itulah Rasulullah, hakikat Nur Muhammad Rasulullah, hakikat Rasulullah. Itulah yang mampu, yang halal untuk berbicara tentang Allah. Rasulnya itu karena Rasul itu penyampai utusan. Kalau kalam kita yang berbicara saat ini, kalam kita keakuannya jasmani, pikiran, perasaan, jiwa itu haram berbicara itu. Haram berbicara tentang ketuhanan. Makanya ada peleburan sambil bicara, sambil sadar Rasulullah. Rasulullah itu yang bicara, Rasulullah itu yang berkalam, Rasulullah itu yang melihat, Rasulullah itulah yang bersabda secara hakikatnya. Bukan kita Rasulullah, bukan kita mengaku Rasulullah, bukan. Ini secara hakikat syuhudiyah, ya, meleburlah dulu kepada Muhammad Rasulullah, hakikat Rasulullah itu. Karena Rasulullah itulah yang akan menyampaikan kabar gembira, kabar berita kepada umatnya Rasulullah. Siapa umatnya Rasulullah? Mana umatnya Rasulullah? Dan yang mendengarkan, tergantung syuhudnya kemana. Kalau syuhudnya ke sini, itu terhijab. Kenapa? Masa mulut yang berbicara, mulut yang berbicara, kita terhijab. Lalu apa mas yang berbicara? Apa yang berbicara? Ruh semuliakan. Ruh, bukan mulut. Ruh itu, Rasulullah itu yang mana mas? Yang bicara, mulut kah itu Rasulullah? Ini kenampakan, penampakan. Ini geraknya siapa? Kalau kita melihat dengan mata ya gerakku. Gerak tubuh. Nah, sebenarnya ini geraknya ruh. Geraknya ruh. Ruh ini. Bukan ini dilihat. Ini kan penampakan saja, penampakan. Yang nyata sebenarnya adalah yang di dalam. Adapun dikatakan yang di dalam itu hanya sebuah kiasan hadirin. Di dalam juga dia di luar, meliputi. Meliputi. Makanya ibarat ini alam semesta itu diliputi oleh Nur Muhammad. Diliputi Muhammad, diliputi Rasulullah. Nah, Rasulullah ini diliputi oleh Allah. Tidak bisa kita itu mengendurhakai Rasulullah, mengkhianati Rasulullah. Kita itu berbicara seenak kita saja, mengkalamkan tanpa sadar, tanpa berlindung kepada Rasulullah. Wajib sebelum berbicara, bahkan jangankan bicara ketuhanan, sebelum mendirikan solatlah sebagaimana solatlah engkau sebagaimana aku solat. Yang solat itu Rasulullah, bukan kita. Yang berjalan semuanya hakikat Rasulullah. Jangan kita rampas Rasulullah. Rasulullah hakikat yang kita maksud ini, itulah yang sebenarnya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mati sebelum mati, mutu qabla tamutu. Jadi ketika beliau sudah mutu qabla tamutu, mati sebelum mati, yang berbicara, yang bersabda itu penyampaian dari siapa? Kalau mati sudah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah baqobillah, sudah fana, sudah mutu qabla tamutu dari sejak dahulu. Lalu siapa yang berbicara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikat Rasulullah itulah ruh pada dirinya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah hakikat sejati Rasulullah. Sampai kapanpun, kalau mau minta petunjuk apa dan sebagainya, mintalah petunjuk, mintalah syafaat, mintalah semuanya kepada Rasulullah. Rasulullah yang hakikat ya, yang hakikat, bukan kita menyembah Rasulullah, bukan kita menyembah Nabi Muhammad. Pahami dulu ini, ruh
ruh. Hakikat Rasulullah itu ruh. Nah, taulah hakikat ruh itu siapa? Ruh itu hembusan Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, pancaran Allah, tidak lain daripada Allah. Bukan kita menyembah Allahu Akbar bi syafaati Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Siapa yang kita itu? Siapa? Rasulullah hakiki. Bukan kita menyembah Nabi Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Karim. Makanya beliau itu adalah contoh uswatun hasanah, dan beliau itulah yang menunjukkan jalan-jalan kepada kita semua untuk pulang kepada Rasulullah. Rasulullah itulah yang mengantar si jiwa itu yang sudah mati kepada Rasulullah, pasrah kepada Rasulullah sebagai umat Rasulullah. Rasulullah itulah yang mengantarkannya kepada Allah, karena Rasulullah itu hakikat sifatullah. Rasulullah ini loh, kalau kita bicara itu ke diri loh, jangan kemana-mana. Oke Jo? Nah begitu. Jadi senantiasa kita ini jangan pernah mendurhakai Rasulullah. Siapa yang mendurhakai Rasulullah, dia durhaka kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, dia tidak taat kepada Allah. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya, dengan ekspresi ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri. Nah, taat kepada pemerintah setempat, termasuk taat kepada pemerintah amir setempat di mana kita berada. Kita berada di mana ini? Kita berada di kantor, taat sama amir kantor. Yang penting amirnya itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau amirnya tidak taat kepada amirnya ini tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Allah dan Rasulnya tuh yang jangan kemana-mana deh. Bukan nih ke dalam ruh. Sama Allah dan Rasulnya tidak melanggar daripada hukum-hukum. Tidak menyuruh kita begini, kamu harus ini yang melanggar terlalu ini ya, luar biasa. Seperti misalnya kamu harus ritual begini. Ambil uangmu 50 juta serahkan ke saya. Nah itu tidak usah diikuti begitu-begituan. Kalau tidak, kamu nanti tidak dapat syafaat. Syafaat. Hakikatnya syafaat itu Allah. Cuma bagaimana bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak kenal Rasulullah? Rasulullah itulah yang utusan Allah yang memberikan syafaat. Mana Rasulullah? Pada dirimu masing-masing. Bukan banyak Rasulullah. Satu saja Rasulullah. Ibarat ini air, ini lautan ini Rasulullah. Nah ini di dalam botol ini ada air. Nah air inilah Rasulullah. Nyawa itu hakikat Rasulullah. Jangan sampai kita itu mendurhakai Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jangan sampai kita tidak taat kepada Rasulullah. Jangan sampai kita bicara tidak memberikan haknya Rasulullah. Jangan sampai kita melihat, mendengar, berkuasa, berkehendak bukan kehendaknya Rasulullah. Itulah kenapa dari dulu tidak pernah berpisah Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa tidak pernah berpisah dua kalimat syahadat. Itulah kenapa zat dan sifat Allah Ta'ala jadikan tidak pernah berpisah. Jangan sampai kita tauhid kebablasan Pak. Langsung kepada Allah, mengingkari Rasulullah. Rasulullah itu utusan Allah. Tajallal haq, Allah bertajalli kepada Rasulullah. Hakikat Nur Muhammad Rasulullah. Sejak Nabi Adam ada, sejak Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, itu semua ya Allah memperkenalkan hakikat Rasulullah pada diri masing-masing. Mereka para nabi, para rasul, para wali adalah pintu
untuk memperkenalkan Rasulullah, utusan-utusan Allah, untuk mengenalkan Allah, untuk ma'rifat kepada Allah, untuk li'ila kalimatillah. Jangan sembarangan kita mau mendurhakai Rasulullah. Jangan sampai kita berbicara di luar pembicaraan Rasulullah, di luar pendengaran Rasulullah. Jangan sampai ada akunya kita di situ yang berbicara. Sampai sekarang berbicara dengan akunya Rasulullah. Jangan sampai akunya kita. Kalau akunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara secara hakikat, silakan halal ketuhanan. Tapi kalau tidak melebur kepada hakikat Rasulullah, lupa kepada Rasulullah, membaca solawat tapi tidak hakikat solawat kepada Rasulullah, membaca lafaz zikir Allah Allah la ilaha illallah tapi tidak menuju kepada Rasulullah. Rasulullah itulah yang memuji Allah, berzikir kepada Allah Rasulullah. Nah, Rasulullah itulah jalannya, wasilah. Jangan langsung kepada Allah, Pak. Kalau sudah pun daripada wasilah kepada Rasulullah, Rasulullah sendiri yang wasil, liko, mi'raj kepada Allah, itu baru sampai. Tapi kalau kita yang ma'rifat kepada Allah, kita yang wasil kepada Allah, kita yang mi'raj kepada Allah, tidak akan. Itu hanya prasangka saja. Itu kita umat yang durhaka. Nah, jadi begitu hadirin semulakan, mudah-mudahan kita semua sama-sama dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu dulu. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan tetap maha suci, tidak terkotor, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berjirim, tidak berjisim dan sebagainya, bukan materi, bukan non materi, bukan energi, bukan atom, bukan proton, bukan neutron, bukan sesuatu, bukan bening, bukan cahaya, bukan ini. Apapun yang saya sebut itu sesuatu, cuma untuk mendekatkan paham saja. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.